Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini seorang pemerhati pendidikan, Pak Sulistyo, akan membagikan unek-uneknya beliau tentang apa yang diajarkan di China dengan apa yang diterima oleh anak-anak kita. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak akan berlama-lama lagi. Pak Sulistyo kita sudah sama-sama kenal. Beliau adalah seorang pendidik, beliau dari seni rupa dan saat ini ada di desain produk di ITENAS dan kita akan dengarkan paparan dari Pak Sulistyo, seorang pendidik yang sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia pendidikan dan mengemukakan kekhawatiran beliau tentang apa yang sedang terjadi di tanah air kita tercinta ini. Saya persilakan Pak Sulistyo. Baik, Pak Indra, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Pada malam hari ini saya akan berbagi rasa penasaran. Setelah sekitar 9 bulan ini saya lacak mundur di medsos, terutama di TikTok dan di YouTube itu banyak sekali di-share tentang kalau saya sebut revolusi pendidikan anak usia dini di Tiongkok. Beberapa waktu yang lalu, salah satu videonya, kalau tidak salah, Bu Ailing share 2 kali atau sekali begitu tentang apa yang terjadi yang saat ini sangat viral. Saya mengikuti di YouTube dan di TikTok. Sharing saya pada malam hari ini, saya beri judul Melacak Model Pendidikan Anak Usia Dini di Tiongkok. Jadi ketika saya melihat fenomena itu, saya mencoba melacak mundur. Sebetulnya di dalam model pendidikan, secara teoritik atau secara konsep, adakah itu? Lalu yang berikutnya adalah Piaget, seorang kebangsaan Swiss, juga menyatakan mirip-mirip apa yang dinyatakan oleh Montessori. Itu bermain adalah pekerjaan masa kecil. Karena itu merupakan sebuah pekerjaan, maka hal itu tidak bisa diabaikan. Bahkan bisa dikatakan kalau seorang anak itu diam saja, tidak bermain, itu bisa dikatakan dia sedang merasakan sakit yang ada di dalam tubuhnya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa permainan dan bermain berperan sangat besar dalam masa kanak-kanak karena merupakan ekspresi jiwa dan pekerjaan anak serta dasar untuk meraih prestasi pada masa depannya. Saya mengutip quote yang buat saya sangat luar biasa dari Albert Einstein, seorang ilmuwan yang rupanya sangat memperhatikan tentang permainan dan bermain. Quote-nya ini luar biasa, play is the highest form of reason. Ini sesuatu yang buat saya sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi dengan pendidikan anak usia dini di Tiongkok? Seperti tadi di awal saya mengatakan bahwa ketika saya melacak mundur apa yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, muncul pertama kali sejauh pelacakan saya, muncul pertama kali itu sekitar 9-10 bulan yang lalu tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap pendidikan anak usia dini. Saya juga coba lacak di Google, di situ tertulis tanggal pertama kali terbit, boleh dikatakan memberitakan tentang di Google itu disebutnya pendidikan yang revolusioner, itu 10 bulan yang lalu, bulan April 2024. Ini saya coba screenshot dari beberapa sumber yang ada di YouTube, dari TikTok. Di sini bisa kita lihat beberapa foto seorang anak TK yang paling kiri sedang menjahit, memakai alat jahit khusus, betulan gitu, beneran gitu ya, meskipun mungkin dimensinya lebih kecil, lalu menyetrika, lalu menukang, dan kalau di kita istilahnya ini tukang batu gitu ya, bikin tembok, jadi belajar mengaduk, lalu menempel semen adukan itu untuk ditempel bata gitu ya. Dan ini dari video yang ada di YouTube atau di TikTok itu dilakukan oleh anak perempuan dan anak laki-laki, tidak pandang bulu. Kalau di kita itu orang dewasa pun tukang batu itu rata-rata laki-laki. Jarang sekali melihat tukang batu itu perempuan. Ini foto berikutnya. Ya, mungkin di kita di Indonesia anak-anak itu sangat umum ya. Ya kalau kita istilahkan masak-masakan gitu ya, masak-masakan, tidak masak beneran gitu, ya, memakai alat yang dibeli di toko yang terbuat dari plastik, ya, lalu yang dimasak itu juga bukan sayur betulan gitu ya. Kalaupun ada acara masak-memasak, biasanya mulai di SD dan jumlah masakannya itu volumenya itu mungkin tidak sebanyak yang seperti kita lihat ini. Bahkan kalau kita memperhatikan video-video yang ada di YouTube,
itu ada jenis masakan tertentu yang wadah masakannya itu untuk memasaknya itu lebih besar, volume masakannya jauh lebih banyak daripada ini. Jadi bisa kita bayangkan bahwa anak-anak ini memasak untuk mungkin paling tidak satu kelas gitu. Bukan hanya untuk sekelompok atau untuk timnya sendiri, untuk kelompok dia sendiri, tapi untuk satu kelas. Dan berpakaian seperti chef, ya. Yang sebelah kanan juga seperti itu. Tapi kalau ini saya perkirakan membuat jenis kue-kue tertentu. Yang luar biasa lagi, mereka itu diajarkan juga mengoperasionalkan senjata. Dan senjatanya ini senjata betulan gitu, bukan senjata mainan. Di video yang lain itu diajarkan juga baris berbaris dan seterusnya, lalu latihan-latihan skill ketentaraan, tetapi dengan alat-alat halang perintang dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi mereka mengcopy dari alat-alat atau perkakas latihan yang dipakai oleh tentara-tentara dewasa. Lalu saya bertanya-tanya, kalau tadi di awal saya menyebutkan biasanya itu PAUD atau pendidikan anak usia dini itu berbasis bermain, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap pendidikan anak usia dini di sana itu juga masih berbasis permainan, berbasis bermain? Ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Kalau sementara ini saya perhatikan semua video yang pernah saya lihat dan saya juga yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga ikut memperhatikan itu yang ada di YouTube. Itu semuanya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang serius, gitu. Bukan bermain, bukan sebuah permainan, tetapi benar-benar betul-betul benar-benar melakukan sesuatu pekerjaan yang boleh dikatakan itu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa atau paling tidak oleh remaja SMA begitu kalau di Indonesia. Karena juga jarang sekali terlihat remaja SMP itu melakukan hal yang serupa. Lalu saya mencoba menelusuri, melacak mundur jenis pendidikan yang seperti itu sebetulnya jenis pendidikan seperti apa sih? Lalu saya menemukan di salah satu referensi itu pendidikannya disebut work-based education, pendidikan yang berbasis kerja. Apa itu pendidikan berbasis kerja? Ini jenis pendidikan atau model pendidikan yang mengintegrasikan pengalaman kerja dengan proses pembelajaran. Dalam WBE, siswa belajar melalui kegiatan kerja yang nyata dan relevan dengan dunia kerja. Jadi erat sekali kaitannya dengan dunia kerja. Sebuah pembelajaran yang sama sekali tidak terpisahkan dengan apa yang dikerjakan di dunia kerja. Tujuannya adalah pertama meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa dalam konteks kerja yang nyata, real betul gitu ya, bukan kerja-kerja sekedar untuk bermain-main, tidak, tetapi real gitu. Lalu yang kedua membantu siswa memahami hubungan antara teori dan praktek. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di dunia kerja. Mempersiapkan siswa untuk bisa beradaptasi, karena dunia kerja itu banyak tantangannya dan ada dinamika perubahan-perubahan yang terus-menerus. Nah, ciri-cirinya adalah pengalaman kerja yang nyata dan relevan. Yang kedua, integrasi teori dan praktek. Ketiga, fokus pada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di dunia kerja. Keempat, kolaborasi antara sekolah dan industri. Jadi ada kaitannya dengan sekolah dan industri. Yang saya amati di Indonesia itu ini lebih populer di SMK. Dulu STM begitu ya. Zaman kita-kita itu namanya STM, lalu berubah namanya SMK. Jadi ada kaitan erat dengan dunia industri atau dunia usaha. Nah, WBE dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa antara lain, satu, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, dua, membantu siswa memahami dunia kerja yang nyata, tiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan, empat, membantu siswa membangun jaringan profesional. Karena dia bekerja di satu perusahaan, dia bekerja di satu industri, dalam rangka belajar pekerjaan yang real, yang nyata, yang akan dialami nanti ketika dia berprofesi, maka pada kesempatan dia melakukan itu, langsung atau tidak langsung mereka sedang membangun jaringan profesional. Nah, contoh implementasinya adalah magang, proyek kerja yang nyata, kegiatan kerja lapangan, kolaborasi dengan industri untuk pengembangan kurikulum. Jadi kalau dulu istilahnya Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro itu link and match. Jadi ada keterkaitan antara pihak sekolah, pihak pendidikan formal dengan pihak industri.
link and match. Di zamannya Menteri Nadiem yang baru selesai kemarin masa jabatannya, itu ada program magang Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Tokoh pendidikannya ada, saya sebutkan 3 saja. Yang sangat populer itu adalah John Dewey, seorang filsuf dan pendidik Amerika yang mengatakan bahwa pengalaman dan kegiatan praktis dalam proses pembelajaran itu menjadi sangat penting. Istilah yang beliau populerkan itu adalah learning by doing atau hands-on learning. Yang berikutnya adalah Malcolm Knowles, itu seorang pendidik Amerika juga yang mengembangkan konsep andragogi, pendidikan untuk orang dewasa. Kalau pendidikan untuk anak-anak itu kan pedagogi, nah ini andragogi yang menekankan pentingnya pengalaman dan kegiatan praktis dalam proses pembelajaran dewasa. Untuk di Asia itu khususnya di India yang mengawali WBE ini adalah Mahatma Gandhi. Gandhi percaya bahwa pendidikan berbasis kerja dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang produktif dan mandiri. Jadi Mahatma Gandhi ini memunculkan sebuah model pendidikan yang WBE tetapi sangat spesifik yang dikembangkan di India yang berkaitan dengan semangat beliau tentang swadesi, kemandirian, bagaimana memenuhi kebutuhan sendiri. Itu menjadi sangat penting sehingga rakyatnya Dia kan tidak menggunakan kekerasan ya Pak. ya betul ya ahimsa ya. Ya. Ahimsa, anti kekerasan gitu ya. Ya. Lalu salah satunya adalah swadesi, itu adalah kemandirian begitu. Ini kaitan eratnya dengan itu karena beliau melihat bahwa banyak sekali masyarakat di India itu miskin, sehingga mereka harus dilatih sedemikian rupa melalui pendidikan supaya mereka punya kemandirian. Kemandirian ini menjadi penting karena pada saat itu kan dijajah oleh Inggris. Jadi berkaitan dengan kemerdekaan gitu ya. Dia mandiri maka bisa merdeka. Kurang lebih seperti itu semangat yang dibangun oleh Mahatma Gandhi dengan pendidikan yang dia cetuskan. Nah, ini versi Mahatma Gandhi. Beberapa contoh implementasi konsep BBE versi Mahatma Gandhi yang disebut Nai Talim, pendidikan baru yang dicetuskan pada tahun 1930. Satu, pendidikan kerajinan tangan, menenun, membatik, dan kerajinan kayu itu menjadi penting. Lalu pendidikan pertanian dan peternakan itu juga menjadi penting. Pendidikan keterampilan manual seperti memperbaiki mesin dan peralatan. Lalu yang keempat, pendidikan moral dan spiritual seperti meditasi dan yoga. Ini 4 hal yang dikembangkan oleh Mahatma Gandhi dalam konsep pendidikannya yang disebut Nai Talim. Lalu bagaimana dengan work-based education untuk anak usia dini? Model ini adalah model pendidikan yang mengintegrasikan pengalaman kerja dengan proses pembelajaran. Untuk anak 0 sampai 6 tahun diberikan kesempatan anak usia dini ya, yang batasan anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun gitu. Diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan melalui aktivitas yang mirip dengan pekerjaan. Ya, kata kuncinya adalah mirip dengan pekerjaan. Nah, ciri-cirinya adalah pengalaman kerjanya simulatif, bukan beneran begitu, tapi simulasi. Simulasi ini artinya katakan tidak betul-betul menghasilkan finansial begitu, tetapi untuk melatih, hanya untuk melatih keterampilan mereka. Lalu fokus pada keterampilan praktis. Yang ketiga adalah penggunaan alat dan bahan yang nyata. Seperti tadi kita lihat foto-foto tadi, itu semuanya nyata itu. Penggorengannya ya nyata, memakai pisaunya juga pisau yang betul-betul pisau yang tajam. Sementara kalau kita, mungkin kalau kita di Indonesia melihat anak-anak kecil memegang pisau yang tajam saja, pasti orang tuanya pasti sudah sangat khawatir. Mungkin kalau orang tuanya itu juga menyekolahkan anaknya ke PAUD tertentu, itu menjadi salah satu pertimbangan di sekolah itu akan diajarkan apa, apakah juga diajarkan memegang alat-alat yang membahayakan atau tidak dan seterusnya begitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan gunting-gunting yang dipakai oleh anak-anak itu juga didesain khusus kan begitu ya. Sedangkan kalau WBE untuk anak usia dini ini semuanya nyata itu, semuanya nyata. Artinya semuanya itu yang memang kalau pisau ya tajam betulan gitu ya, yang mungkin ukurannya akan berbeda dengan ukuran yang dipakai oleh orang dewasa gitu ya. Lalu
Yang keempat adalah seluruh aktivitasnya tetap di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Nah, contohnya adalah bermain toko, ada istilah bermain, masih ada bermain di sini. Tetapi dia menjual sesuatu yang memang betul-betul real, barang yang nyata begitu, dengan uang yang nyata juga. Ya, di situ ada barang, lalu ada kasir yang belajar menghitung pemasukannya berapa dan seterusnya begitu. Lalu ini membuat makanan itu semuanya juga nyata gitu. Ya, alat-alatnya semuanya nyata, alat-alat yang memang dipakai yang bisa dipakai betulan gitu. Kalau mixer ya bisa untuk mixer betulan, untuk oven ya bisa untuk memasak dalam artian tertentu gitu ya. Itu memang benar-benar bahannya semuanya juga betul-betul bahan beneran gitu ya. Lalu merawat tanaman juga seperti itu, lalu membuat kerajinan juga seperti itu. Kalau kita perhatikan di YouTube, PAUD di Tiongkok itu menganyam ya menganyam betulan gitu. Bukan menganyam hanya sekedar untuk prakarya, tetapi itu menganyam betulan, dipakai betulan. Kalau dia menganyam untuk sebuah alas kursi, itu betul-betul masih bisa dipakai kursi itu setelah selesai. Itu semuanya dikerjakan oleh anak. Lalu kelebihannya ini, meningkatkan keterampilan praktis, itu sudah jelas ya. Lalu meningkatkan kemampuan problem solving, karena dalam berproses pasti ada problem yang muncul. Disitulah anak diperkenalkan atau dibimbing untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang dia hadapi. Lalu meningkatkan kemampuan kerjasama, karena seringkali pekerjaannya itu terkait dengan pekerjaan orang lain atau pekerjaan temannya. Gitu ya. Ada sebuah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Gitu. Sehingga mereka harus juga mampu bekerja sama dengan teman-temannya dalam satu tim. Ini peringatannya. Meskipun begitu, perlu diingat pula bahwa model WBE ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, gitu ya. Serta harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak menekan. Meskipun ini sebuah peringatan yang perlu diperhatikan, tetapi kalau saya melihat dari semua video yang saya tonton, saya sebagai orang Indonesia gitu ya, melihatnya mereka melakukan sangat serius. Mereka juga pasti melakukan itu dengan senang gitu ya. Tetapi saya juga punya rasa was-was apakah mereka memang betul-betul senang atau ada rasa tertekan juga. Ini yang mungkin perlu kita obrolkan juga pada malam hari ini. Lalu ini pertanyaannya, apakah work-based education cocok diimplementasikan di dalam pendidikan usia dini? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah work-based education cocok diimplementasikan di dalam pendidikan usia dini di Indonesia? Demikian Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya yang paparan saya sebagai pengantar untuk kita bisa obrolkan, kita bisa diskusikan, bisa urun rembuk, paling tidak dengan 2 pertanyaan pemicu ini. Saya kembalikan pada Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih untuk paparan yang menarik dari Pak Sulistyo pada sore hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang punya pendapat barangkali kalau melihat dari pendidikan kita yang saat ini berbasis kepada pendidikan kompetensi ya, bukan pendidikan untuk bekerja ya. Dan memang harus diakui juga bahwa dari sejak zamannya Pak Harto kita ini bukan siap kerja tapi siap latih. Dan makin ke sini kok rasanya pendidikan itu nggak bisa mengejar kemajuan di dunia industri. Link and match itu baru dalam sebatas ucapan saja. Baik, dan Bapak dan Ibu sekalian, jika ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengemukakan pendapat mengenai sistem pendidikan kita dan juga menanggapi pertanyaannya Pak Sulistyo, saya persilakan kita untuk berdiskusi. Silahkan Ibu Bapak, rekan-rekan semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak Susilo. Kalau saya pikir di Indonesia itu udah dipraktekkan dari dulu, Pak. Pemain bulu tangkis itu udah direncanakan dari kecil menjadi pemain top. Makanya pembulu tangkis kita itu sangat mendunia karena dari kecil itu udah ada klub-klub yang mengarahkan pada kerjaan. Jadi mereka itu pikir bulu tangkis itu kerjaan, Pak. Saya pernah lihat ada anak yang benar-benar sekolahnya itu jadi sampingan. Jadi mereka itu ya seperti Bapak bilang dipraktekin itu untuk bulu tangkisnya itu. Jadi menurut saya mereka itu udah orientasi kerjaan supaya mereka itu jadi bintang bulu tangkis atau apa. Sejauh ini di Indonesia itu bulu tangkis Pak luar biasa sekali. Kalau di Jerman mungkin sepak bola atau apa.
Dari kecil mereka itu benar-benar dilatih dari apa. Dan itu benar-benar investasinya luar biasa, Pak. Kadang-kadang sebelum sekolah jam 5 mereka udah latihan, baru sekolah jam 7 itu ya sekolah biasa, udah gitu jam 2 tidur, udah gitu latihan lagi. Jadi udah diprogram menurut saya mereka itu. Cuma dalam kerjaan sebagai spotler. Jadi sebagai spotler itu. Itu juga menurut definisi sekarang spotler itu jadi kerjaan, Pak. Malah kemana-mananya berdasi. Mereka anggap ini kerjaan, jadinya kerjaan layak berdasi. Kalau zaman saya nggak mungkin dah pakai dasi. Coachnya juga pakai dasi. Itu seperti yang di Jerman itu, mereka pergi kemana-mana berdasi untuk bertanding. Menurut saya itu udah kerjaan juga. Cuma dalam bentuk sport. Di Indonesia ya badminton, di beberapa negara ya sepak bola atau tenis, Pak. Misalnya tenis itu investnya gede sekali. Saya pernah ada orang yang lihat udah dijurukan, malah ada fisiaternya, ngasih motivasi segala, bertanding keluar kota, sampai sekolah juga dibolosin gitu. Dan itu hasilnya aja nggak, paling bisa hanya Jabar, nggak nasional itu. Jadi nggak tahu lah. Sekarang menurut saya sih mengarah ke sana, terutama dalam bidang olahraga, Pak. Kalau di bidang lain saya nggak tahu. Kalau di bidang olahraga, sekarang malah ada di bidang bahasa yang mengarahkan 2-3 bahasa, si anak itu lancar gitu. Betul, Pak. Saya lihat Ya, profesi bahasa itu ada orang yang ibunya sengaja, Pak. Sekarang dia jadi interpreter bahasa. Benar-benar kayak bahasa dia sendiri. 2-3 bahasa dilewati dengan mudah gitu. Jadi sekolah itu masuk ITB itu hanya fun aja gitu. Dia udah tahu kerjaannya bukan ke sana gitu. ya, Jadi interpreter, padahal masuknya ITB susah setengah mati, tapi dia nggak enjoy. betul, Pak. Nah itu Kalau ya, terima kasih Pak Susilo. Kalau saya melihatnya begini, Pak, yang terjadi di Indonesia itu program, apakah itu olahraga, apakah tadi juga bahasa, itu program-program yang mungkin, yang jelas kalau olahraga ya, saya lihat karena dulu waktu saya SMA juga ada teman saya yang akhirnya dikirim ke Brasil gitu untuk sepak bola gitu ya. Tetapi itu bukan merupakan bagian dari sekolah, Pak. Boleh dikatakan program pribadi dia yang disupport oleh orang tua atau program orang tua untuk anaknya, tetapi terpisah dengan kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga yang terjadi di Indonesia juga itu sampai sekarang banyak anak-anak yang misalnya minatnya ke olahraga dan dia memang akan menjadi olahragawan gitu, minimal bertaraf nasional gitu. Karena tidak banyak sekolah yang bisa memfasilitasi dia untuk bisa berkembang sesuai dengan passionnya, akhirnya dia keluar dari sekolah formal dan masuknya adalah homeschooling. Homeschooling yang terlembaga begitu ya. Di situ lebih fleksibel dan homeschooling itu sekarang menawarkan program macam-macam. Hanya beli modulnya saja boleh, tapi juga ikut pertemuannya juga boleh dengan bayaran yang berbeda-beda. Di Indonesia yang terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau saya melihat yang di Tiongkok ini bukan seperti itu, Pak. Ini memang betul-betul terjadi di sekolah. Itu adalah sebuah program sekolah gitu. Dan keterampilan atau jenis pekerjaan yang diajarkan pada mereka itu sangat beragam. Ya, kalau olahraga di Tiongkok memang sudah puluhan tahun yang lalu, bahkan kalau kita lihat ada beberapa video yang di-share di YouTube itu, anak-anak usia dini itu dilatih untuk menjadi atlet pingpong begitu, itu tuh sampai latihannya nangis-nangis gitu Pak ya. Nah sekarang ini yang saya lihat revolusioner itu jadi satu kesatuan dengan program sekolah gitu Pak, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi ya kalau saya baca beberapa referensi, PAUD itu masuk pagi jam 8, pulang jam 5 sore. Semua kegiatan itu dilakukan di sekolah, tidur dan seterusnya, belajar dan mengerjakan hal-hal yang tadi, yang keterampilan praktis tadi ya dikerjakan sehari-harian ada di sekolah gitu. Itu yang terjadi di Tiongkok. Nah, di Indonesia saya belum melihat seperti itu. Demikian Pak Susilo. Terima kasih atas sharingnya tadi. Silakan Bu Eling untuk sharing. Oke, hari ini saya mau memakai pemikiran sederhana untuk setuju, tidak setuju, dan bagaimana itu kita bisa dilakukan. Yang pertama adalah satu pemikiran dasar ya, satu prasaposisi bahwa saya yakin sekali pemerintah China itu ya tidak sembarangan, artinya di dalam memilih kurikulum dan menerapkan kurikulum. Kenapa? Ya, Karena negara mereka begitu besar ya, kalau sekali salah
melakukan satu pembelajaran, apalagi dari usia dini, itu akan berakibat panjang untuk negara mereka ya. Jadi ini satu pemikiran yang menurut saya pasti sudah dilakukan dan dipertimbangkan dengan sedemikian rupa karena negara mereka itu kan 3 kalinya Indonesia. Itu landasan berpikir saya yang pertama. Jadi pemilihan daripada work-based education pasti sudah dilakukan dengan pertimbangan yang baik dan ini terjadi kan 10 tahun lalu, tetapi memang baru-baru ini aja. Jadi mungkin 3-4 tahun ini mereka mulai mengubah sistem pendidikan. Dan bagaimana kita ketahui juga untuk masuk perguruan tinggi di Tiongkok itu sangat sulit ya. Jadi Ya, betul. 12 itu mereka itu harus ikut ujian yang namanya KAU-KAU ya. Jadi kadang-kadang kalau mau masuk ujian di universitas di sana, kita di sini penerimaan mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dulu ya. Kalau sekarang sudah enggak seperti itu. Itu ya, jadi bisa sampai camping-camping gitu ya. Hotel di sekitaran universitas itu pasti sudah penuh karena seleksi masuknya begitu sulit dan mereka yang masuk ke universitas memang yang sebagai peneliti, researcher, sebagainya yang lebih kepada arah pemikiran yang lebih konseptual, akademiknya ya. Itu juga yang dilakukan oleh Singapura ya. Oleh sebab itu metode pendidikan mereka itu juga sama, yaitu they pick ini saya rasa tidak adil ya kalau dikatakan ya best brain gitu kan. Kalau di Singapura suka dibilang otak yang terbaik baru boleh masuk perguruan tinggi negeri punya mereka. Tapi ya sebenarnya bukan karena otak ya, tapi memang secara akademik mereka bisa perform lebih baik. Nah, kalau di dalam situasi yang demikian, yang sebanyak yang mereka tidak bisa ditampung di perguruan tinggi negeri, itu pasti kan harus bekerja. Jadi memang mereka mempersiapkan anak atau orang dari dini untuk bekerja. Dan tetap industri di Tiongkok itu yang memerlukan banyak sekali tenaga kerja ya. Apalagi tantangannya tentu saat ini menjadi ada robotics, AI, dan seterusnya. Ya itu mungkin persiapan untuk mengantisipasi sehingga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak tergantikan oleh itu mereka harus mulai pikirkan. Itu dugaan saya tapi ya, kenapa kok mereka switch ya. Tapi pendidikan yang dilakukan oleh Tiongkok itu akan menjadi sangat hands-on ya, yang sangat berguna begitu. Karena untuk menjadikan seseorang itu ahli ya, expert di dalam hal ini. Mungkin Tiongkok mau yaitu tadi mencari tenaga kerja yang expert. Kalau dia expert berarti bisa lebih efisien. Kalau bisa lebih efisien maka bisa bersaing di dalam dunia bekerja dan bahkan secara ekonomi mereka akan mungkin menjadi lebih baik. Jadi memang persiapan atau antisipasinya saya lihat sangat luar biasa ya. Ini adalah satu pemikiran makro bagaimana ini nanti anak-anak yang satu-satu ini dipersiapkan sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi satu negara itu dari segala aspek. Dan itulah memang menurut saya kegunaan daripada pendidikan. Nah untuk Indonesia apakah bisa diterapkan? Kalau memang kebijakannya seperti saat ini sih saya agak pesimis sebetulnya ya. Karena ini menyangkut kehidupan kebijakan dan kehidupan kita sebagai berbangsa itu bisa menjadi drastis. Saya juga masih melihat begitu banyak orang begitu bangga dengan pencapaian akademis. Selembar kertas itu menentukan gitu dan ditentukan pula capnya cap mana ya, cap gajah apa cap apa gitu. Cap gajah duduk. Duduk itu masih menjadi arahan daripada sebagian orang. Sementara ya dunia evolve ya, artinya berubah begitu kan ya. Ya itu yang mengakibatkan Indonesia saat ini kan memang secara industri jelas kita tidak bisa bersaing. Bahkan dengan Vietnam berkali-kali ya. Kita ini disorot gitu kan. Itu tahun 70-an mereka baru saja lepas dari Amerika. Kemudian sudah mau susu di dalam hal ekonomi gitu kan ya. Kenapa? Karena SDM-nya. Lagi-lagi masalah SDM-nya. Malaysia yang dulu ya kita juga dengar cerita, oh tahun 50-an, 60-an pakai dosen gurunya Indonesia. Sekarang sudah sesuai Indonesia jangan dikatakan ya mereka they far advance gitu kan. Lalu bagaimana kita? Ya ini kalau kita mau mengubah ya paling sekali lagi apa yang sejangkauan kita ya saya suka sharing dengan Pak Sulis. Apa yang sejangkauan kita bisa ubah ya kita ubah. Pendidikan life skill setidaknya ya. Saya bersyukur rekan-rekan saya di Temasek itu kembali sudah memikirkan life skill. Setidaknya mengurusi diri sendiri dulu begitu ya. Sebelum nanti di dalam frame yang lebih luas ya. Nah ini sekedar sharing saja. Satu lagi yang perlu saya sharingkan ya. Saya beberapa tahun lalu sebenarnya
sudah memikirkan bagaimana waktu itu saya pernah juga melakukan ini bersama dengan almarhum Stefanus Yariko ya. Waktu itu saya membuat satu majalah karir sebetulnya untuk mengenalkan karir kepada anak-anak ya. Karir yang tidak populer lah. Waktu itu saya sudah menyusun beberapa karir, ya, itu kurang lebih berapa ya? Mungkin hampir 25 tahun yang lalu atau ya antara 20 sampai 25 tahun yang lalu. Karena saya melihat ini sebenarnya ada kesenjangan antara dunia pendidikan dengan pekerjaan dan mereka banyak sekali tidak terkoneksi begitu. 3 atau 4 tahun yang lalu saya meminta salah satu mahasiswa magang dari Unpar juga membuat satu website khusus. Sebenarnya saya mau mencari ya bagaimana misalnya orang-orang secara profesi mau membimbing orang-orang yang tertarik di dalam profesi tersebut. Tapi memang sekali lagi it still cannot work it out ya. Saya nggak tahu kapan itu bisa. Itu sudah saya lakukan, berhasil membuat webnya, tapi tidak ada yang tertarik rupanya ya dengan pemikiran seperti ini. Tapi anyway, we will ya seperti ya kita akan terus berusaha lah. Begitu tanggapannya Pak Sulis, terima kasih. Baik, baik Bu Ailing. Ya, betul. Makanya kalau tadi pertanyaan yang kedua tadi kembali ke Indonesia gitu loh. Itu memang ya tantangannya sungguh sangat luar biasa gitu ya. Tapi bagaimanapun tantangan yang luar biasa itu kan sebaiknya masing-masing kita punya langkah kecil gitu. Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan agar ya kalau bisa dikatakan kita sudah tertinggal jauh, itu tidak semakin tertinggal gitu loh. Ya, itu terima kasih banyak Bu Eling atas sharingnya. Mangga silahkan Bapak Ibu yang lain. Ya, Silakan baik. Bapak dan Ibu kalau masih ada yang ingin disampaikan mengenai pendidikan kita. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, tadi Bu Ailing mengatakan tentang life skill. Setelah saya lacak, work-based education ini adalah bagian dari pendidikan life skill. Jadi tercakup di dalam pendidikan life skill, tetapi dengan tujuan yang sangat spesifik, yaitu terkait dengan dunia kerja. Ya mungkin juga pekerjaan sehari-hari, tetapi lebih spesifik lagi adalah pekerjaan produktif yang nanti satu saat memang itu akan menghasilkan income gitu. Dan seperti tadi disampaikan juga oleh Bu Ailing, itu menjadi sangat penting untuk pemerintah Tiongkok agar masyarakatnya sejahtera. Nah, pertanyaan berikutnya, ini Indonesia ini juga negara besar gitu loh. Di India saja juga melakukan hal itu. Dari referensi yang saya baca, sampai sekarang itu work-based education itu masih dikembangkan dan mereka laksanakan itu sejak SD. Sejak SD itu sudah dilaksanakan begitu ya. Karena mereka juga menyadari bahwa mereka adalah sebuah negara yang rakyatnya itu jumlahnya juga sangat besar gitu. Yang harus semuanya harus diberi makan atau cari makan gitu ya, harus bisa makan gitu, harus bisa mandiri. Nah, lalu kan kita sekarang kita kan ada makan bergizi gratis itu. Apakah itu sesuatu yang justru kalau dikaitkan dengan itu sesuatu yang terbalik yang seharusnya tidak dilakukan gitu, atau justru harus dilakukan makan bergizi gratis gitu. Saya sangat sepakat dengan Bu Ailing tadi. Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan. Mangga silahkan, masih ada beberapa menit. Mau tanggapi satu lagi Pak. Mangga Pak Susilo. Kalau anak itu kan playing time, jadi nggak boleh dikekang sama belajar atau gimana? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau playing time aja nggak dikekang sama belajar, karena hak, kalau menurut ada orang itu bilang hak anak itu bermain, jadi bukan untuk diarahkan belajar. Gimana itu bertentangan nggak? Ya, sangat tergantung Pak. Kalau menurut saya sangat tergantung konsep yang dipakai, konsep yang mana. Kalau di awal tadi saya mengungkapkan dari beberapa pakar tadi bahwa bermain itu adalah alat belajarnya anak, ya memang bermain menjadi sangat penting ya Pak ya. Dan bermain itu kan seperti tadi saya sampaikan juga, bermain itu paling tidak ada 2 macam gitu, 2 jenis permainan. Bermain itu bermain bebas dan bermain terstruktur gitu. Kalau bermain terstruktur ini tentu saja masing-masing punya tujuan jenis bermain tadi. Nah, kalau bermain terstruktur ini tujuannya kan yang merancang adalah orang dewasa. Nah, bisa saja ketika memang kita sepakat pakai konsep tadi itu bahwa bermain adalah alat belajar untuk anak-anak, maka paling tidak orang dewasa ini merancang permainan terstruktur yang punya tujuan tertentu bahwa itu belajar sesuatu gitu loh. Meskipun bermain bebas itu adalah
juga belajar sesuatu, tetapi bermain terstruktur ini bisa dirancang betul. Dia belajar sesuatu yang memang sudah dirumuskan, bahkan mungkin bisa dirumuskan menjadi sangat ilmiah gitu, sangat akademis, tetapi melalui sebuah permainan, melalui bermain gitu. Bisa seperti itu sebetulnya. Jadi dari dua sudut pandang play-based learning atau play-based education dan work-based education tadi kan dua sudut pandang yang saya lihat berbeda gitu ya. Nah, kita mau menganut yang mana gitu. Dan saya juga yakin, seperti tadi Bu Ailing menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok merancang kurikulum itu, merancang jenis pendidikan seperti itu, bukan berarti anak-anak juga tidak bermain gitu loh. Artinya di luar jam-jam itu pasti mereka juga diperbolehkan bermain. Ada waktu untuk bermain gitu ya. Itu saya yakin, meskipun saya juga belum melihat secara utuh gitu. Seperti itu kurang lebih. Baik Pak Sulistyo, minta Pak Sulistyo untuk closing statement satu kalimat. Baik, Pak Indra, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bergabung pada malam hari ini. Dari paparan tadi, dari sharing tadi, saya berharap masing-masing kita minimal melakukan refleksi gitu. Langkah apa sih yang bisa kita buat, yang bisa kita bikin, langkah kecil apa yang bisa kita bikin. Karena bagaimanapun kita dan terutama generasi yang jauh di bawah kita, apakah itu anak kita, apakah itu keponakan kita, apakah itu cucu kita, itu tantangannya akan semakin besar. Dan kalau saya membayangkan, kalau sekian puluh juta atau sekian ratus juta anak-anak di Tiongkok di sana yang berusia dini tadi itu menjalankan pendidikan dengan jenis seperti itu. Suatu saat anak-anak kita yang masih kecil atau cucu-cucu kita satu saat 10-20 tahun lagi akan bertemu dengan mereka. Apa jadinya ketika kita tidak mempersiapkan anak kita, ponakan kita, cucu kita untuk bisa berhadapan dengan mereka. Dalam artian bersaing, berkompetisi, ataupun berkolaborasi. Demikian Pak Indra, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam. Sebagai penutup, saya ingin menghimbau kepada Bu Ailing untuk membuka lagi keran mengenai parenting ya Bu Ailing ya. Jadi kalau misalkan sistem pendidikan kita nggak bisa ngasih apa yang diharapkan, maka sebetulnya tugas terberat itu ada di pundak kedua orang tua ya, kedua orang tuanya. Orang tuanya lah yang harus mempersiapkan si anak ini agar dia katakanlah bisa sukses, dia bisa bersaing di dunia kerja dan dia bisa menjadi ya pokoknya menjadi sesuatu yang anak yang membanggakan lah. Beberapa periode yang kemarin itu kita sudah mulai buka channel mengenai parenting. Dan saya rasa kalau misalkan memang sistem pendidikan kita masih belum mampu, mungkin kita bisa lewat dari jalur pendidikan parenting ya, dari pendidikan dari rumah untuk mempersiapkan anak-anak kita. Jadi himbauan kepada Ibu Lai Ailing, barangkali Ibu bisa membuka lagi beberapa channel-channel yang sempat terabaikan lah oleh kita mengenai pentingnya parenting dalam mempersiapkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan pada acara yang sama, 1 jam bersama LTI. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sulistyo. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Indra, Bu Ailing.